Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan seringkali kita maknai sebagai bulan ibadah ritual semata, salat, tilawah dan zikir. Namun jika kita menengok ke belakang pada masa era The Islamic Golden Age sekitar abad ke-8 sampai ke-13, kita akan menemukan pemandangan yang luar biasa. Masjid dan laboratorium tidak pernah berjarak. Mengapa era itu disebut masa keemasan? Karena saat itu umat Islam memahami bahwa mencari kebenaran di dalam Al-Quran dan mencari kebenaran di alam semesta adalah dua sisi mata koin yang sama. Pada masa itu, para ilmuwan seperti Al-Khawarizmi atau penemu Al-Jabar atau Ibnu Sina, bapak kedokteran modern, tidak memisahkan antara identitas mereka sebagai seorang muslim dengan profesi mereka sebagai seorang peneliti. Bagi mereka, meneliti peredaran bintang bukan sekadar astronomi, melainkan cara mengagumi kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri." Quran Surah Al-Fussilat ayat 53. Sejarah mencatat bahwa observatorium dan perpustakaan besar seringkali dibangun menempel atau berdekatan dengan masjid. Masjid bukan hanya tempat sujud, tapi juga pusat riset. Masjid Al-Qarawiyyin di Maroko misalnya menjadi universitas tertua di dunia. Baitul Hikmah di Baghdad menjadi pusat penerjemahan ilmu pengetahuan dunia. Inilah masa ketika doa dalam mihrab bersambung dengan eksperimen di dalam tabung reaksi. Mereka berpuasa di siang hari namun tetap produktif melahirkan inovasi yang mengubah dunia. Lalu apa hubungannya dengan kita sekarang? Seringkali di bulan Ramadan kita menjadi kurang produktif dengan alasan lemas atau mengantuk. Padahal di masa keemasan, Ramadan justru menjadi bulan kemenangan dan penemuan. Ramadan adalah waktu untuk melatih disiplin intelektual. Puasa mengajarkan kita mengendalikan syahwat agar pikiran kita lebih jernih untuk mentadabburi ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah yang tertulis di mushaf maupun ayat-ayat kauniyah yang terhampar di alam semesta. Kejayaan Islam tidak diraih hanya dengan dahi yang hitam karena sujud, tapi juga dengan tangan yang terampil dan otak yang terus berpikir. Marilah kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai titik balik untuk kembali mencintai ilmu pengetahuan. Jadilah muslim yang religius di dalam masjid, namun juga menjadi muslim yang inovatif di tempat kerja dan laboratorium kehidupan. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Demikian pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.